Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih siang hari ini Tuhan. Engkau ada di sini, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami mengalami Engkau lewat firman-Mu, karena firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu Roh Kudus untuk sampaikan kebenaran-Mu siang hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar penuhi hamba dengan roh-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sampaikan kebenaran takut akan Tuhan. Kebenaran yang boleh terimpartasi seluruh hidup kami. Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Terpujilah ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan salah. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan yes, yes, yes. Oke. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan oke. Yesnya masih terlalu lembut. Ulang. Yang sudah siap dengar firman Tuhan teriakan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, luar biasa. Boleh silakan duduk. Thank you tim Praise and Worship, Kak Patrick, Om Pri, kasih tepuk tangan buat mereka. Udah melayani luar biasa. Oke. Nah, bulan ini kita sedang belajar satu tema yang diberikan bagi kita semua, being fruitful, menjadi berbuah ya. Dan khusus siang hari ini saya mau sharing buat saudara berbuah bagi Tuhan. Mari baca dalam bahasa Inggrisnya, being fruitful for God. Oke. Kita akan sama-sama, we are together read about from John verse 15 ya. Kita akan baca sama-sama dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Boleh kasih tunjuk saya? I want we read together so that the boys, laki-laki, Anda membaca yang bahasa Inggrisnya, so yang perempuan you baca bahasa Indonesianya. Ya, oke. Sudah? Coba boleh kasih tunjuk slide-nya? Iya. Oke, look ya. Nanti yang pria baca bahasa Inggrisnya, yang wanita bahasa Indonesianya. Oke. Lalu kita berganti-gantian ayat 2. Ayat berikutnya, nanti slide berikutnya maksud saya, yang wanita baca Inggris, yang pria bahasa Indonesia. Oke. Sudah siap semua? Are you ready? Oke, yes. 1, 2, 3, go. I am the true vine, and my Father is the vineress. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Yang wanita, ay, kuat. Oke, wanita. Pria, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Laki-laki, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Wanita,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Para pria, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and threw them into the fire, and they are burned. Yang wanita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lagi-lagi, by this my Father is glorified that you bear much fruit. So you will be my disciples. Wow, bagian ayat terakhir inilah yang menjadi poin dari apa yang hendak saya sampaikan buat saudara di siang hari ini dengan tema tadi, menjadi berbuah atau berbuahlah di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus ingin menggarisbawahi apa yang dia sampaikan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Bapakku adalah pengusahanya, kata Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya dan kamu adalah ranting-rantingnya. Mari bersama saya katakan, Yesus pokok. Pakai gerakan 1, 2, 3. Lebih angkat tangan sedikit, 1, 2, 3. Yesus pokok, saya rantingnya. Oke, 1, 2, 3. Yesus pokok. Oke, kasih sentuh orang di kiri kanan ya. 1, 2, 3. Sentuh orang, sesama ranting saling menyentuh ya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Bilang orang di kiri kanan, beta senang duduk di lupus sebelah. Ya. Jadi saudaraku perhatikan, tadi saya bilang ini poin yang Yesus ingin sampaikan ketika dia berkata, aku pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Yaitu bahwa Yesus ingin dari kehidupan saya dan saudara, dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita akan menjadi murid Kristus, kita disebut murid Kristus waktu kita berbuah banyak. Dan waktu kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Ada amin? Karena itu dengar, tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara, tujuan Allah memilih saya dan saudara, menetapkan kita hari ini. Kita bisa duduk di ruangan ini, bisa ada sampai dengan saat ini 6 November 2022. Tuhan punya tujuan secara pribadi untuk hidupmu, 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 dan aku. Supaya oleh kita boleh menghasilkan banyak buah. Tujuan Tuhan bagi hidup saya dan saudara, supaya kita tidak sekedar ada. Suatu hari Yesus datang lewat dan Alkitab bilang Yesus sangat lapar. Dia manusia normal 100%, makanya Yesus juga yang pernah rasa lapar banting kaki. Ada yang soalnya pernah rasa lapar, ulang-ulang. Yang pernah rasa lapar banting kaki, bilang di kiri kanan, kotong sama dengan Tuhan Yesus. Ya, waktu satu hari Yesus lapar, dia lewat pohon ara. Yesus pingin makan buah ara. Dia lihat itu pohon rimbun sekali.
Tapi sayang sekali Yesus datang ke sana, dia tidak temukan ada buah di pohon ara itu. Yesus lihat pohon itu rimbun daunnya, rame orangnya, semua aktivitas rohani dia lakukan. KKR di mana dia ada, persekutuan doa di mana dia ada, dia laksana, dia bikin ini, dia panitia itu, dia hebat main musik, dia bisa pimpin pujian, dia bisa singer, dia bisa berdoa, dia bisa banyak hal. Dia rame karena daunnya sangat rimbun. Tapi sayang sekali Yesus tidak temukan ada buah di sana. Saudara bayangkan, kalau kita baca lurus-lurus kita bilang Yesus egois, lu lapar soalnya dapat lihat buah, lalu lu singkat cerita, lalu Yesus bilang terkutuklah engkau hai pohon ara karena engkau tidak berbuah. Dan besok waktu dong lewat kembali Petrus bilang, nah, dia bilang Anis, aku masuk lihat dong. Ini kemarin Yesus baru omong, ini pohon kemarin rame. Yesus sudah dapat lihat apa-apa dan dia kering dari atas sampai ke akar. Cubit orang di kiri kanan, bilang dia ingin engkau berbuah. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu. Itu tujuan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Jadi saya dan saudara tidak sekedar bikin rame, apalagi bikin panas tanpa duduk di sini. Suramele kacau, suramele lebe-lebe lah. Saudaraku yang kasih, dengar saudaraku yang kekasih, Tuhan punya tujuan ketika dia panggil saya dan saudara. Dia punya maksud yang sangat spesial. Bahkan ketika dia ciptakan kita saja, itu dia sudah punya rencana. Apalagi ketika dia panggil saya dan saudara. Tidak pernah kebetulan ketika engkau dengar. Tidak pernah kebetulan. Kalau engkau sampai ada hari ini. Saya menyadari sungguh 4 Mei tahun 1989. Ketika Tuhan panggil saya bertobat mengasihi Tuhan. Saya tahu hari itu ini langkah awal buat saya untuk mengasihi Tuhan. Makanya malam itu saya berlutut, saya menangis, saya bilang apapun terjadi saya tetap mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan sampai akhir hidup saya. Dan ketika saya tahu itu saudaraku yang kasih, saya serahkan hidup saya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan nyatakan segala rencananya dalam hidup saya dan saudara. Hari ini saya tidak pernah menyesal saya bertobat cinta Tuhan. Never. Saya tidak pernah menyesal saya jadi anak Tuhan. Apalagi menyesal jadi pendeta. Never. Karena saya tahu itu panggilan dalam hidup saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengar. Apapun engkau, Tuhan punya rencana yang khusus ketika dia panggil engkau. Ada amin? Katakan amin. Tuhan punya rencana. Yang pertama saudaraku yang kasih, dikatakan kita supaya berbuah banyak. Bear much fruits. Berbuah banyak. Jadi saudaraku sekarang kita tidak sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Beberapa waktu lalu saya tanam pepaya di rumah. Tanam pepaya. Saya sudah cerita mungkin. Ya, sampai saya bikin TikTok untuk itu pepaya, saudara. Kenapa? Saya tanam, wah. Lalu waktu seroja datang beberapa, semua pohon pepaya di depan saya itu tumbang. Kecuali ada 2 di depan, 3 di depan yang tidak tumbang. Tapi tiap hari saya tunggu-tunggu kapan ini pepaya berbuah. Kalau saya siram atau bangun pagi-pagi setelah bangun saya buka pintu, saya keluar, saya pergi di bawah pohon pepaya, saya bilang, weh kapan lu berbuah? Berbuah sudah weh, berbuah sudah weh. Tiap hari beta omong nenong untuk berbuah. Lalu satu hari saudaraku, 1 saja berbuah, buah 1 saja. Tapi saya sudah senangnya minta ampun karena berbuah 1. Makanya saya foto dia waktu masak, saudaraku. Saya ambil, saya pergi dapur, saya belah dia, saya foto. Lalu saya bilang TikTok. Juga ada kakak yang di multimedia sana. Penatua bilang penatua 1 DSP bilang kau ketemu saya, buah 1 sana mau bikin TikTok. Dia bilang, dari buah 1 tuh dia akan jadi buah banyak. Lu tahu ke sana? Dan betul saudaraku kasih. Nanti saya bikin TikTok lagi 1 lagi. Karena saudaraku setelah itu
Saya makan buahnya, bijinya saya buang sembarang saja. Dan ternyata tiba-tiba satu tumbuh. Saya pikir ini pepaya apa, ini tumbuh liar begini pasti. Deh saudara kau yang kasih. Saudara lihat di pinggir, dia pembuah sekarang itu bukan berbuah satu saja, sudah berbuah banyak. Nanti saya syuting buat saudara, saya kasih tunjuk saudara, luar biasa. Kalau saya saja yang tanam pepaya, halo, tiap hari saya pi pohon pepaya, bukan semua pohon cermelek di rumah saya, pohon nangka di rumah saya, ya jambu di rumah saya. Itu tiap hari saya pi omong, nah itu pohon, kapan kamu berbuah, berbuah. Itu mangga tuh kami sudah tanam lama belum berbuah. Tiap hari sampai sudut rumah, kapan lu berbuah, Beb Ana dong kepingin makan mangga muda. Kalau saya saja, halo, tanam pohon, maunya dia berbuah. Apalagi Bapak di sorga. Bilang orang di kiri kanan, dia ingin hidupmu berbuah. Haleluya, ada amin. Tidak sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Wow, berbuah banyak saudaraku yang kasih. Saya lupa kasih tunjuk kepada saudara. Saya ingat tapi saya lupa buat video, bikin klipnya. Saudara pernah lihat ada satu buah semangka. Itu besarnya dia hampir 30 kilo. Dia besar sekali. Dan yang pemilik buah semangka itu kasih naik kaki di atas, baru foto. Dan buahnya banyak. Tahukah saudara bahwa buah semangka yang besar dan banyak itu hanya berasal dari sebuah bibit semangka yang sangat kecil. Yang mungkin orang lihat sonde ada nilai. Yang mungkin orang lihat sonde anggap. Tapi waktu benih itu jatuh, waktu benih itu ditanam, dia tumbuh dan menghasilkan buah yang sangat besar dan sangat banyak. Dengar, dalam dirimu ada potensi benih itu. Mungkin engkau pikir engkau hanya kecil dan tidak dianggap. Engkau terlewatkan dari orang-orang melihat engkau. Halo, hear me please. Di mata Tuhan engkau tidak pernah terlewatkan. Karena dalam dirimu ada potensi, engkau bisa menghasilkan buah-buah yang banyak dalam hidupmu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan anggap sepele hidup. Iku bita saja. Bita pun kerumah ini di amfuang pun belakang sana. Kalau di Kupang mah di Kolhua pun ujung sana. Orang cari rumah di Petason ada. So pakai Google Map juga udah bilang Sherlock. Sudah nanti masuk nato baru tunjuk jalan sah. Tesonde ada di peta. Hei dengar, sekalipun engkau terpencil di sudut sana, soalnya ada orang bisa sampai di rumahmu. Mata Tuhan sedang tertuju kepada engkau. Engkau dilahirkan, engkau diciptakan, engkau dipanggil karena ada tujuan Allah dalam hidupmu. Haleluya. Karena itu jangan pernah anggap sepele dengan hidupmu. Saya selalu ingatkan diri saya selalu ingatkan hidup saya. Saya selalu bilang kalau saya lihat di wajah di cermin, John, engkau penting bagi orang lain. Hidupmu penting, hidupmu berarti. Karena itu saya jaga hidup saya sungguh-sungguh. Saya jaga hidup saya baik-baik. Kenapa? Bayangkan saudara kalau saya kacau balau. Saya suka-suka saya. Like me dong, this is my life, you know. Suka-suka saya kan hidup saya. Beta mau begini, beta mau begitu kan suka-suka saya. Beta soalnya peduli lu mau ngomong apa, beta soalnya peduli lu mau... No. Hidupmu bukan untukmu sendiri. Bilang orang di kiri kanan, hidupmu berarti bagi orang lain. Haleluya, ada amin? Itu yang Tuhan rindu dari saya dan saudara. Waktu dia panggil kita, waktu kita bertobat, waktu kita cinta Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, dengar. Saya bilang sekali lagi kalau sampai engkau duduk dalam ruangan ini. Karena hidupmu berarti. Hidupmu penting. Mungkin hari ini sekali lagi seperti biji tadi. Bibit tadi yang tidak ada artinya. Itu biji apa tuh semangka yang kecil begini saudara lihat. Mungkin taruh di situ saudara ada orang toe. Saya bilang tadi saudaraku itu waktu saya belah itu apa tuh?
papaya, saudara aku yang kasih, lalu saya makan isinya, saya buang bijinya, saya buang di luar. Saya tidak berpikir nanti dia akan bertumbuh. Saya sekedar, ya ini sudahlah, buanglah. Tapi kemudian satu itu tumbuh, sekarang berengke-rengke dia pun buah. Wow. Dengar sekali lagi, Tuhan punya tujuan yang sangat spesial dari hidupmu. Taruh tangan kananmu di dada, sekali lagi katakan, hidupku penting bagi Tuhan. Karena itu tujuan Allah ketika dia panggil saya dan saudara yang kedua adalah supaya oleh kita nama Tuhan dimuliakan. Halo, ada amin? Nama Tuhan dimuliakan. Orang kalau sebut namamu John Dede, tutup mata baru sebut John Dede. Apa yang saudara ingat tentang seorang John Dede? Murah senyum, baik hati, apa lagi? Jadi kalau orang sebut namamu Patrick Swangidae, orang ingat, bibit lesung, pintar main gitar, setia, loyal, rajin, rela berkorban, sakupang tuh kayak pura sikumana sa. Apalah saudara, boleh catat. Itu seorang. Jadi waktu sebut nama, saya orang sebut namamu, saya sebut nama yang lain saya. Thomas, ada Thomas di sini? Kalau Thomas, itu satu lain. Dia kalau datang tuh nasi satu temperiuk habis semua. Kalau dia makan tuh dia selalu pikir orang lain, itu Thomas tuh. Dia kalau sendok satu kali tuh orang sebelah, ingat masih ada 1000 di belakang. Dia sendok satu kali tuh dia bilang sana ya, kosong lah. Baru dia sendok habis, itu centong nasi dia bawa juga serta. Satu kali bikin kuis Jordan dan Yohan. Waktu sebut nama begitu, waktu ulang tahun tersebut misalnya, Yohan ulang tahun. Apa yang saudara ingat tentang Yohan? Sebut 2 kata tentang Yohan. Kumpulkan semua. Lalu saudara akan bangga. Ternyata engkau lihat beta sangat memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, ada amin. Itu maksud Tuhan. Jadi dimanapun saudara berada karena hidupmu penting. Hidup baik itu tidak hanya di gereja. Lalu di kampus sana. Haleluya. Pak John Dede sana ada. Saudara lihat? Ya. Woi. Di pesta juga naik atas. Syuting naik status lah. Dan dia lihat status supaya tua jadi. Baru besok dia di gereja duduk di situ. Bilang, bu kemarin di atas kursi goyang. Di gereja saudara tepuk tangan, puji Tuhan, ini begini. Orang semua nyanyi, sungguh na. Baik tua masih. Tapi kalau di pesta, dia naik atas kursi, baru dia goyang. Pakai goyang bentol lah saudara. So begitu kas naik status. Oh my goodness. Apa kata dunia? Lalu orang tanya, nyong gereja di mana? Jangan mengaku di versi becek ya Mas. Apalagi seluruh pendeta siapa? Jangan coba-coba mengaku ada 2 John di sini, 3 John. John Swangidae, John Dede, John Bandang Tuhan. Saudara lawan so itu. Jangan coba-coba ya, kasih tahu baik tahan. Jadi di kampus sana, biar kakak pembina saudara ada, mentor saudara ada, tetap saudara penting. Haleluya, ada amin? Omong tuh kasih keluar firman. Orang bamaki saudara jubah maki. Orang biar hidupmu memuliakan Tuhan. Amin. Waktu orang sebut namamu, yang mereka ingat itu anak luar biasa. Dia cinta Tuhan, dia setia. Bikin komitmen. Karena itulah tujuan Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, kenapa sih Tuhan mau kita berbuah? Why does God want us to be fruitful? Mengapa Tuhan mau kita berbuah? Saudaraku yang kekasih, baca pernyataan ini. Boleh kasih tunjuk saya?
Yes. 2, 3. A fruitful life is one of the signs that there is a life in believers. In Indonesia you say, hidup yang berbuah adalah. Makanya saudaraku yang kekasih, waktu Yesus datang ketemu pohon ara itu dia lapar dan dia ingin makan buah itu, lalu buah itu tidak ada. Yesus bilang, aduh lu nih percuma saya hidup. Maka Yesus bilang, terkutuklah engkau pohon ara karena engkau tidak berbuah apa-apa. Jadi kalau kita berbuah itu ada tanda-tanda kehidupan. Coba lihat orang di kiri kanan, adakah dia ada tanda kehidupan? Coba lihat baik-baik, lihat, kita suruh lihat kosan. Ayo lihat mau ke sebelah. Bilang lu ada tanda kehidupan kosannya. Haleluya. Iya, kenapa saudaraku yang kasih? Karena kalau pohon ya, lain kalau saudara tanam bunga begini saudara. Saudara tentu tidak mengharapkan. Tapi kalau orang tanam bunga juga mengharapkan dia berbunga. Kecuali ada bunga yang memang kayak lidah mertua, ya atau apa. Nah itu dong perlu ada buah atau ada bunga. Tapi kalau saudara tanam mawar, ya toh, minimal saudara pingin bunga. Satu hari saya tanam itu red Panama. Saya tidak tahu kalau red Panama itu bunga, saudara yang kasih. Pagi-pagi begini saya bangun takut saya lihat, nah ini bunga Anak ambil kamera dan foto. Lalu kas naik di status, semua bilang, nah bagi kok Pak John, kau tunjuk mau tanam. Bilang nanti datang di rumah sampai. Tapi dia hanya berbunga dari pagi sampai sore. Lalu selesai dia langsung jadi buah. Itu kita tanam aja yang begitu. Nah saudaraku yang kasih. Jadi ketika kita ada, kau tidak mengerti kau red Panama, nanti saya akan tunjuk kau Omri. Saya lihat kau wajah pertanyaan, adalah bunga langsung buah. Ya, nanti saya akan tunjuk kau Omri. Jadi saudaraku yang kasih lihat. Tanda kehidupan Salah satu tanda kehidupan dari orang percaya adalah ketika dia dapat menghasilkan buah. Dia berbuah dalam hidupnya. Makanya Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi kalau engkau bertobat tidak pernah ada buah dalam kehidupanmu, something wrong with your life. Bertobat tapi tidak pernah berbuah, tidak ada tanda-tanda. Itu sekedar ikut rame. Nah anak remaja tuh selalu ikut rame. Sini yuk, sini. Acara ini yuk, sini. Ini musim KKR. Musim pensi. Di mana-mana saudara gue kan. Musim apa lain? Musim gorengan semua. Musim cilok semua. Itu hanya ikut rame. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dengar sekali lagi, salah satu tanda kehidupan dalam diri orang percaya adalah menghasilkan buah. Tepuk di kiri kanan, bilang ini, beta harap lu segera berbuah. Dan dengar saudaraku yang kekasih, kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan itu harus berbuah. Kenapa? Baca ayat ini. For a good tree does not bear bad fruit. Dengar. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Or nor does a bad tree bear a good fruit. Saudara paham? Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Tidak ada. Semua pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Semua pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Makanya salah satu tanda orang percaya. Yesus bilang, kamu adalah murid-muridku jika kamu berbuah banyak. Maka itu berarti saudara kekasih, karena kita orang baik, karena kita orang benar, dibenarkan oleh Yesus, darah Yesus menguduskan kita, memanggil kita yang rusak, hancur lalu jadi baik. Dengar, Yesus pastikan bahwa engkau pasti menghasilkan buah yang baik. Hanya satu orang yang berani amin. Masih 5 orang yang bilang amin. Lu sadar lu orang baik. Harus pakai 3 kali baru saudara teriak amin.
Pukul orang di kiri kanan, lu tuh orang baik, lu tak kesana. Pukul. Susah dan orang, halo orang baik. Terlambat lah. Halo orang baik. Orang baik banting kaki sambil teriak amin. Itu dong, masa saudara rasa ini beta honela ya, ini honela bisa. Hei keluar. Be hanya mau hot buat orang-orang baik di ruangan ini. Ya, kita sudah dipulihkan Tuhan. Ada amin? Saudara sudah disembuhkan Tuhan. Saudara sudah diubahkan Tuhan. Makanya lihat orang kiri kanan. Bilang kau begitu sempurna. Haleluya, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yes, makanya orang baik akan menghasilkan. Orang soleh saya saudaraku. Upah orang baik adalah mendapatkan buah yang tidak ada mangga berbuah papaya. Betul saudara? Tidak ada daun sirih berbuah semangka. Itu hanya ada di lagu. Ciptaan Pance Pondak di angkatan tahun saya. Jangan bingung karena memang maksudnya dengar itu lagu. Nanti cari itu lagu lawas. Daun sirih berbuah semangka, saudara kawan. Itu hanya ada di lagu. Tapi atau pada nanti itu kita lagu zaman kita ya. Waktu masih ABG, kebosong begini nih Pance. Tapi tidak ada pohon mangga berbuah jambu. Tidak ada. Pohon mangga akan berbuah mangga. Dan saudaraku dengar. Semua pohon akan diketahui dari buahnya. Oh, ternyata ini mangga Dari mana saudara tahu? Bukan daunnya. Dari buahnya. Oh, ini papaya. Dari mana saudara tahu? Buahnya. Oh, ini anak Tuhan. Dari mana saudara tahu? Buahnya. Oh, ini anak Youth Yes VLC. Dari mana saudara tahu? Gayanya. Kalau foto gitu. Begini. VLC. Itu VLC. Jadi kalau foto tuh gini kayak anak VLC gayanya foto. VLC. Saya waktu pertama bertobat tadi malam saya cerita sama Karahan. Kami angkatan dia, saya bilang Pak Dance, saya, Mak Emi. Ya, itu bertobat Taman Cinta Tuhan, Pak Oscar anaknya ada di sana, Ibu Adili. Yukaran bilang, "Hei, jadi dong bakal ketemu semua di gereja." Bilang, "Iya, aku kira kau tapi ketemu di luar sana." Wadora. Itu semua orang lihat beta di kampus Unika, saudaraku yang kasih. Teman-teman tuh tahu kalau beta tuh orang bertobat. Dong mau memaki di muka saudara. Aduh John, sorry kau tentang lucu. Saya bilang oke, ini terakhir ya. Kalau masih memaki lah, tanda mati Tuhan bakar itu mulut dan luar. Saya dulu kami di depan orang lihat kita tuh langsung ketahuan. Gayanya semuanya ini orang-orang, ini anak-anak. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Radikal sold out, luar biasa saudara kowe kan. Gaya omong. Hidup kita sungguh-sungguh. Makanya saudara lihat generasi saya bertahan cinta Tuhan hari ini radikal. Terus sampai hari ini masih kelihatan. Kenapa? Karena dari muda-muda udah cinta Tuhan yang mati punya. Dan kami ketemu Tuhan dalam hidup kami. Itu yang membuat hidup kami berubah. Kami tidak sekedar ikut rame. No. Yang ikut rame dan tidak bertahan saudara kawan kami. Tapi kalau kami masih bisa stay 30 tahun mengasihi mencintai Tuhan sampai hari ini saudara kawan kami. Karena kami berkomitmen sungguh-sungguh bahwa oleh hidup kami orang lain diberkati. Jadi tidak ada pohon yang tidak menghasilkan buah. Tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada. Karena itu saya percaya yang duduk di dalam ruangan ini akan menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara mesti yakin bahwa saudara akan berbuah. Halo, ada amin? Ada amin saudara? Bagaimana caranya?
Yang pertama saudaraku yang kasih, untuk bisa berbuah. Tadi kita sudah baca Yohanes 15 tadi kita baca ayat 1 sampai 8. Pulang renungkan ulang. Caranya tinggal di dalam Kristus. Tidak ada cara lain untuk saudara menghasilkan buah yang baik di dalam hidup saudara kecuali tinggal di dalam Kristus. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, saudara tidak usah paksa, kapan beta berbuah? Pohon mangga atau pohon papaya di rumah saya tidak pernah bangun pagi bilang, weh kapan lu berbuah? Dia langsung bilang, tunggu Pak John, beta mau berbuah. Oh, tidak begitu. Saudara paham maksud saya? Dengan sendirinya saudaraku yang kasih, seiring dengan waktu dia bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Kalau saudara setia tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu tinggal di dalam doa. Tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam persekutuan orang percaya. Tinggal dalam kesaksian hidupmu. Maka kalau 4 hal ini, yang vertikal, hubunganmu dengan Tuhan melalui doa dan baca firman. Lalu horizontal itu melalui hubunganmu dengan sesama dan pemberitaan Injil, kesaksian hidupmu. Maka kalau begini engkau akan lengkap. Engkau tenang saja. Nanti orang yang akan bilang, Adi, Kak Mei sekarang berubah Di rumah pun mulai kelihatan. Orang satu rumah tuh yang paling tanda saudara berubah atau tidak. Saya tadi malam bilang sama Karan, waktu saya bertobat cinta Tuhan di jalan perjuangan, saudara. Seluruh kompleks di jalan perjuangan itu bertobat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapak Mes, Ma Uli, Bapak Solu, Ma Uli Solu, Bapak Simpson, Om Alex, Gerson, Mama Agus, Mama Wet, semua keluarga Mandala di situ, semua di situ bertobat. Ya, saya saksikan buat saudara. Saya kadang malu memang keluar. Pertama kali saya keluar mau pergi persekutuan doa, Alkitab saya bungkus pakai koran. Karena tetangga situ tahu saya sekretaris muda-mudi Katolik Santa Familia Sikumana. Jadi karena itu saya malu, saya masih takut. Saya bungkus Alkitab tiap kali pergi persekutuan. Persekutuan jam 3 sore. Jam 2 saya sudah sampai di tempat persekutuan. Saya belum apa-apa, tapi saya datang, saya bantu buka karpet, saya bantu sapu, saya bantu menyimpan semua. Selesai ibadah persekutuan, semua sudah pulang, saya belum pulang. Saya masih bantu bersihkan, kumpul dengan kawan-kawan semua. Itu saya lakukan lama. Lalu karena mereka lihat saya murah senyum, tiap kali pas ketemu saya senyum. Lalu kakak pemimpin di persekutuan bilang, nah kalau gitu lu bisa jadi aser kok. Saya bilang aser itu apa? Modal apa? Modal senyum. Kakak berdiri di pintu kasih senyum. Semua yang datang kasih senyum dan kasih tangan. Dan itu saya lakukan. Lalu saya menjadi kepala aser. Satu kali saudaraku di retreat. Tidak ada orang mau pimpin pujian. Dia bilang, John, maka lu bisa pimpin pujian. Coba lu. Saudaraku, saya pimpin pujian pertama. Saya belum pimpin pujian singer. Saya singer pertama, saya pun keringat besar-besar kayak biji jagung. Saya turun dari singer, saya bilangin, beta mau jadi singer. Beta di atas tidak bisa menyembah. Biar beta di bawah kok beta bisa menyembah. Soalnya di atas beta gugup berat. Berpikir mau menyanyi apa, orang lihat beta karmana. Akhirnya beta berhenti jadi singer. Tapi satu hari di retreat, cari song leader. Song leader, tahu itu waktu song leader, rompi mana semua. Tapi jangan lu pimpin pujian. Dan hari itu pertama kali saya pimpin pujian. Baru pegang mic saja. Tuhan sudah lawat semua orang. Kenapa? Karena sudah biasa menggembalakan 1-2 ekor kambing domba milik ayah. Sehingga ketika Daud dipromosi lawan Goliat, dia bilang, Saul bilang, pakai beta pun baju kok Daud supaya lu bisa hadapi itu Goliat. Daud bilang, mohon maaf Bapak Raja, beta honda biasa pakai yang begitu. Beta hanya biasa bawa batu.
Tapi kalau singa datang Bapak, be tangkap dia, be buka dia mulut, be kasih masuk be kepala habis be rabek dia mulut. Kalau beruang datang be pegang dia jenggot, be putar-putar begini be lempar. Itu Daud yang bilang. Jadi dia bilang itu Goliat. Orang yang tidak bersunat itu dia gampang dihancurkan. Karena sudah terbiasa mengembalakan kambing domba, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di padang pengembalaan, dia ambil batu kali dan dia timas. Dia lempar. Tuhan tangkap di tengah dan Tuhan yang lempar Goliat. Makanya pas di sini. Tapi sudah terbiasa. Halo, ada amin? Sudah terbiasa melakukan hal-hal kecil. Mungkin tidak ada orang bilang, makasih ya Yanto, lihat lu atur kursi. Soalnya ada yang bilang. Bahkan dia malah bilang gini, lu atur kursi model karmana nih? Yang dalam hati, supaya aku atur kursi. Jangan pakai mengomel kawan. Teh itu saya dapat berkat. Bilang, yang mana harus perbaiki lah kakak? Dengar, kita mesti berbuat. Tinggal di dalam Kristus. Melalui doa, baca firman, bersekutu, komunitas sel. Lalu saudaraku yang kasih bersaksi. Itu tenang sah. Kalau ini engkau setia melakukan, nanti akan kelihatan buahnya. Saya bilang mulai dari rumah. Orang di rumah mulai lihat, wih dia mulai berubah. Wih dia mulai berubah. Saya tinggal dengan kakak saya yang pertama saya bertobat. Saya di rumah saya di Atambua tuh paling manja. Saya pernah lari pulang dari Kupang ini di Atambua. Naik bemo bis. Sampai di Atambua saya menangis minta uang mama bayar bis. Karena dong di Kupang marah saya. Saya pun mama hanya khusus datang dari Atambua. Naik bis, datang marah orang di Kupang. Lalu pulang kembali Atambua. Hanya karena John Dede dia pun anak dimarah. Dan saya kalau masih sekolah saudaraku, karena minta maaf, beta selalu ranking 1 dari SD sampai SMA. Dan kalau saya lagi di kamar, dong lain kerja, dong mau cowok-cowok panggil beta, jangan ada yang panggil itu anak ada belajar. Padahal beta ada baca komik. Jadi saudaraku yang kekasih, saya tinggal dengan Mama Nina. Dia mau ambil air saja dia Tanjon. Lu bisa angkat air kok. Lu mau ikut ketong kok sonde. Kalau dia bilang sonde, it's okay. Tapi waktu saya bertobat saudaraku yang kasih. Mam tua pulang pasar, dia bawa belanja, dia taruh di dapur. Dia bilang lu tolong masak. Jadi beta masak di dapur, buku masakan di sebelah, bahan menu di sebelah. Saya sapu rumah. Persekutuan jam 3, saya pulang dari kampus, saya hanya pergi kampus itu khusus untuk kuliah, lalu langsung pulang. Pulang ke rumah saya sapu, saya pel, saya masak air panas, karena jam 3 saya pergi persekutuan. Saya tidak mau tidak jadi berkat di rumah. Saya sapu, saya pel, saya cuci semua, dong bangun semua beres. Saya bilang jam 3 saya sudah jalan pergi persekutuan. Makanya kenapa Bapak Dain dan Mama Nina bertobat cinta Tuhan, hanya gara-gara lihat saya punya hidup. Ini anak betul berubah cinta Tuhan. Saya cuci pakaian satu kamar, satu rumah pun pakaian saya cuci. Lalu itu kalau saya cuci itu tumpuk begini. Saya tidak mengomel, saya sambil memuji Tuhan, menyanyi. Soalnya lama begini Yesus habis. Malaikat tolong kucakas beta. Ada amin? Saya kerja tidak pakai perintah. Tanya, sampai hari ini mereka tahu. Saya bersaksi ini bukan omong kosong. Tidak ada orang pernah perintah saya untuk kerja. Saya kerja di inisiatif. Kapan saya harus masak air panas, kapan saya harus sapu rumah, kapan saya pel. Saya jaga adek Pati itu dari kecil. Dia lahir saya sudah jaga dia. Saya kasih tidur dia, saya setel tap. Saya bilang tetangga, kalau tap mati tolong balik kaset. Saya lari pergi kuliah. Saya kuliah pulang, adek masih tidur. Karena tap bunyi. Dan dia kalau tap bunyi dia tidak bangun. Dan kalau dia tidur saya masak, saya bereskan. Mama Nina dan Bapak Dani pulang kantor, semua sudah beres. Itu ada buah.
Makanya saya bilang, kamar ukuran 3x4 lu sudah bisa kuasai, lu mau cerita kuasai dunia. Kamar selalu sudah pernah sapu. Jangan cerita mau kuasai dunia, jangan mau minta bisa anaknya. Harus bisa. Ada amin? Ada amin? Ada buah kehidupan kita. Karena pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Di rumah tuh ramah, senyum. Udah sama kalau bilang begini di khotbah di persekutuan tuh, orang kalau belum bertobat tuh rumput kering semua. Jadi kita lewat orang belum bertobat tuh kita rasa kita paling hebat. Saya bilang, kakak kita bisa begitu ya. Nanti orang tidak bertobat lihat kita berhidup. Ada orang tua-tua duduk situ kita lewat tuh kita sama toilet. Karena kita pikir ini rumput-rumput kering. Don ini tinggal dibakar api. Saya bilang, tidak begitu. Saya yang permisi om. Halo iya. Sampai hari ini saudara aku yang kasih. Keluarga saya di Atambua tuh bilang gini. Kalau pendeta John Dede dia lain nih. Orang terima saya pendeta saudara aku yang kasih. Walaupun keluarga, kenapa? Karena saya pembawaan berbeda. Ada amin? Kita tidak sok rohani dan beta rohani. Ternyata rohana. Halo, ada amin? Menghasilkan buah dari kehidupan kita. Dunia bisa lihat. Nah, tinggal di dalam Kristus. Kalau engkau tinggal setia dalam Kristus, sekali lagi doa, baca firman, persekutuan, kesaksian, engkau tidak perlu paksa diri untuk kapan berbuah kapan. Dengan sendirinya, seiring dengan waktu engkau akan berbuah. Yang setuju katakan. Tinggal dalam Kristus juga berarti saudaraku yang kasih. Ayatnya. Boleh kasih tunjuk? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang berikut ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kembali ke ayat 5 kakak. Dia bilang percayalah kepada Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Artinya begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Roma 8, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau beta terlambat dijemput, beta terlambat menghadapi situasi, beta hadapi hal-hal begini dalam hidup, Allah turut bekerja. Tidak usah kasih salah situasi, tidak usah kasih salah orang, tidak usah kasih salah barang. Tenang saja bilang, oh mungkin Tuhan ada maksud. Saya dulu pergi gereja tuh naik bemo. Saya pergi doa malam tuh jalan kaki dari Sikumana turun pergi sampai di Naikoten. Doa malam, saya malam. Karena saya cinta Tuhan, saya tidak menuntut harus ada ini harus itu. Itu saya lakukan saudaraku yang kasih. Kenapa? Lalu saya selalu percaya Allah turut bekerja dalam segala. Kalau anak Tuhan tuh mesti percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti kalau ada kejadian ini, apa maksud Tuhan? Bukan komplain, bukan marah-marah, bukan jengkel, bukan benci orang. Bikin dosa dalam hidup saudara sendiri. Kalau saudara percaya Tuhan campur tangan. Kalau hari ini engkau bisa makan kue saja, itu karena saya izin Tuhan. Halo ada amin? Tapi kalau hari ini juga engkau tidak bisa makan, tidak dapat makan, dengar. Itu karena engkau tahu bahwa mungkin ada maksud Tuhan. Tidak usah komplain. Tidak usah marah-marah, bikin hilang sejahtera, bikin muka babangka, bikin soalnya never. Jangan bikin begitu, itu tidak bagus. Kenapa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bertobat dengan pengertianmu sendiri, pikiranmu sendiri, idemu sendiri, bertobat. Taruh apa makanya kalau ada masalah, tempat yang paling pertama yang harus saudara cari adalah ruang doa. Bertelut di kaki Tuhan dan berdoa. Apa maksud Tuhan? Karena kalau saudara keluar dan marah-marah, siapa tuh yang omong-omong beta tuh? Siapa? Dong lebih baik dari beta. Cok. Saudara sudah bikin dosa. Saudara sombong di hadapan Tuhan. Saudara masuk ke kamar doa lalu bertelut. Tuhan, beta terima kasih Tuhan, beta diomongin, beta digosipin, beta disalahkan. Karena Yesus pun pernah digosipin. Wih, terima kasih Tuhan, beta ambil bagian dari Yesus pun penderitaan. Halo, ada amin? Halo, ada amin? Itu artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, yang mengasihi dia dan yang terpaksa rencananya, ada maksud Tuhan dalam hidup kita.
Saudara pulang di rumah ada sesuatu kejadian, saudara di kampus ada sebuah kejadian, di sekolah ada sebuah kejadian. Lihat itu dengan kacamata Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Menghindarkan dari saudara dari boto-boto, bersungut-sungut, kecewa, sakit hati. Hati itu mesti luas. Coba buka hati begini, hati itu mesti luas. Halo, ada amin? Yes. Makanya saudaraku, lalu akui dia dalam segala lakumu. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, akui Tuhan, engkau Alfa dan Omega. Kalau engkau memulai hidup yang baik dalam diri saya, engkau pasti menyelesaikannya. Tuhan, engkau jalan dan kebenaran dan hidup. Saya percaya Tuhan, segala perjalanan saya akan dibuat Tuhan berhasil. Apa saya kerjakan diberkati oleh Tuhan. Itu diakui. Maka engkau akan lihat buah-buah itu akan muncul. Orang lihat saudara bilang begini, wih beda dong pembuah ini bukan sekedar buah dong pembuah ini luar biasa. Dong pepaya ini pepaya California. Ada amin? Ada amin? Yes. Itu maksudnya percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, akui dia dalam segala lakumu. Yang kedua, bagaimana kita bisa berbuah? Ini dia. Baca sama-sama. Being cleaned through a process. Dibersihkan lewat proses. Tarik nafas dulu. Enak. Semuanya tuh maunya enak-enak saja, fun-fun saja. Tapi kalau pas proses lari, tinggalkan semua. Emangnya dulu aja ya. Nggak bisa kayak gitu. Emang gua nanya. Nanya. Gas korem. Ini yang paling sonde enak, dibersih. Dia bilang gini, kamu memang telah bersih oleh firman. Bayangkan, tapi perlu dibersihkan lagi. Ini Yesus dobel-dobel ini mah. Dan dia bilang dibersihkan lewat proses. Nah makanya tadi saya sudah awali. Taruh itu ayat Roma 8:27 di otak, di hati, dengan segenap hati, segenap pikiran. Supaya waktu engkau lewati proses, engkau tahu Allah turut bekerja. Sonde mungkin Tuhan hancurkan hidupmu lewat proses. Never beri tepuk tangan buat dia. Tuhan tidak punya agenda yang jahat atas hidup saya dan saudara. Never. Tuhan tidak pernah punya agenda yang jahat untuk menghancurkan hidup saya. Tidak pernah. Hanya iblis yang punya agenda untuk menghancurkan hidup saudara. Makanya berjaga-jagalah. Tapi Tuhan punya agenda terbaik. Dan karena itu dia harus izinkan saudara lewati proses. Pokok anggur itu bisa berbuah saudaraku, dibersihkan. Makanya kalau mau lihat anggur itu berbuah, harus potong habis dia pun ranting-ranting, gunting semua. Waktu gunting kalau pohon anggur itu berteriak, "Asih, woi, lu kenapa dia?" Maka pemilik kan, sini baru pegang sedikit subuh omong nih, oh dia lebih pintar dari pendeta lah. Potong bingung, pendeta lo kometa. Mau datang minta nasihat di pendeta kasih nasihat, dia nasihat balik. Itu ranting yang tadi itu kena gunting mau melompat. Nah proses itu tidak enak. Halo ada amin? Bilang dulu proses itu tidak enak. Saudara bayangkan, emas itu ambil dari itu apa tuh nama di Papua nama apa? Freeport. Itu sonde langsung emas, boy. Itu tuh pakai bakar, tumbuk, cincang, kasih ancor. Kalau saudara mau berbuah, saudara kena bakar, kena cincang, kena injak, kena ancor, kena gosip, kena fitnah, kena salah mengerti, kena tampar, kena marah, kena usir. Itu baru. Tarik nafas dulu dalam. Bilang di kiri kanan, Bekar baru sadar Nah makanya saudaraku kalau ada proses, jangan cepat bereaksi. Penjunan itu akan terus membentuk tanah liat itu saudaraku untuk jadi yang baik. Kalau dia bentuk-bentuk itu tanah liat, dia banting-banting lalu ke tanah liatnya melompat. Saudara bisa bayangkan dia bisa jadi vas bunga yang bagus.
Kalau salah bahkan saudara yang kasih, dia kasih hancur ulang. Dengar, Tuhan melihat hati. Tuhan sonde lihat perawakan. Kalau ente pu hati masih sonde betul, sonde tulus, Tuhan akan proses Anda sampai tulus dan murni. Makanya buka hati di hadapan Tuhan tulus. Tuhan beta sonde ada apa-apa. Nah kalau saudara bilang sonde ada apa-apa, tuh betul sonde ada apa-apa. Jangan sampai di hadapan Tuhan, saudara di hadapan Tuhan saudara harus tipu-tipu. 1% pun Tuhan akan izinkan proses. Kalau masih ada kotoran 1% saja di hati saudara, itu emas Tuhan akan bakar ulang sampai dia punya dadolek itu, yang kotor-kotor itu keluar. Makanya kalau saudara bilang, beta tidak ada apa-apa, beta luas Tuhan, harus betul-betul luas. Dan sampai saudara sembunyi sesuatu, baru Tuhan beta luas. Tuhan bilang di belakang itu apa? Karena itu ketika engkau hadapi proses, engkau tidak perlu bereaksi. Anak Tuhan sejati. Bukan dari mana engkau berespon. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Kalau engkau digosipin, tenang saja. Masuk ke kamar, cerita kepada Tuhan. Usah cerita tetanggamu. Nanti besok dia pikir, wih bedengar dong ada cerita dia. Dia bisa lagi, oh dong ada cerita dia. Maka waktu saudara datang di gereja, semua mata lihat saudara. Saudara sudah merasa, dong ada cerita beda. Tapi kalau saudara cerita di Tuhan, curhat justru usah curhat di orang lain. Kalau saudara cewek curhat di cowok, dong bilang begini, 90% hanya 10% dia beli solusi, 90% dia mau dengan kamu. Itu menurut ada yang kasih hasil penelitian begitu. Jadi halo cewek-cewek, Anda punya mentor tuh cewek, curhatlah ke mentor. Yang cowok-cowok kalau mau curhat di cewek, oh my goodness. Yang cowok-cowok cukup curhat sesama cowok saja. Cerita laki-laki selalu berbeda. Ada apa? Saudara ya, karena jaga saudara. Nah makanya prosesmu tuh saudara harus tahu aturan prosesnya. Supaya saudara terbentuk menjadi emas yang murni. Tapi dengar, sekali emas tetap emas. Katakan amin. Makanya pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Siap lewati proses? Baca 1 Korintus 10 ayat 13. No temptation has overtaken you except such as a common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, sebab Allah setia. Dia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Jadi kalau engkau lewati proses, tenang, selalu ada jalan keluar buat engkau. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya tutup dengan kisah ini. Satu hari seorang tanam pohon arah di kebun anggur. Setelah tunggu 3 tahun berbuah, dia datang cek. Dia kasih percaya kepada pengurus kebun anggur itu untuk rawat pohon itu. Dan 3 tahun lagi dia datang untuk cek buahnya. Dan ternyata dia datang cek buahnya tidak ada. Tapi puji Tuhan, ada pengurus kebun anggur yang wise. Apa yang dia bilang? Kasih tunjuk ayatnya kakak. Ya. Waktu orang itu datang dia bilang, cut it down. Why does it us up the ground? Tebang pohon ini untuk apa ya, hidup di tanah ini dengan percuma.
Karena tidak ada buah. Pengusaha itu bilang tebang saja pohon ini. Tapi saya bilang ada yang wise, yaitu pengurus kebun anggur itu. Dia bilang apa? Next. Sir, let it alone this year also. Until dig around it and fertilize it. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Tuhan akan selalu kasih kesempatan kedua buat saudara. Halo, ada amin? Mari tundukkan kepala. Tuhan mau engkau berbuah dan berbuah banyak. Karena Tuhan tahu engkau yang terbaik. Engkau terbaik. Dan yang terbaik dari hidupmu akan Tuhan keluarkan. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan. Karena saya yang terbaik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi. Selidiki aku. Biar dia lihat sampai kedalaman hatimu. Lihat hati. Dia ingin engkau berbuah. Apakah ku sungguh mengasihi? Katakan Tuhan, saya mengasihi engkau. Dia masih kasih kesempatan kedua buat hidupmu. Dan menilai hidupku. Katakan ada yang tersembunyi bagi. Nyanyikan bersama saya, telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. taruh tangan kananmu di dada. Biar Kau dapati kami setia, Pak. Setia mengasihi Engkau. Setia dalam doa-doa kami. Setia dalam pembacaan firman. Setia dalam persekutuan komunitas kami. Setia dalam kesaksian kami sebagai anak-anak Tuhan. Setia melewati berbagai proses dalam hidup ini. Jadikan kami setia, Pak. Jadikan kami setia. Saya berdoa kasih karunia Allah cukup bagi Engkau. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Emas yang murni sekalipun dibakar akan tetap keluar jadi emas. Karena itu jangan pernah takut. Hidupmu akan menghasilkan buah yang baik. Dunia akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin hari ini seperti biji benih tadi tidak kelihatan karena kecil, tidak dianggap mungkin.
tidak ada nilainya. Tapi kalau benih itu ditanam, dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu menghasilkan 300, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jangan takut. Engkau pasti berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hanya modalnya setia kepada Tuhan. Janjilah bahwa engkau menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Saya mau setia mengalami proses. Saya mau setia untuk semua hal, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kalau ada proses yang kau lewati dan itu menyakitkan, engkau berteriak dan berkata, Tuhan, kenapa saya alami ini? Tuhan tersenyum dan berkata, karena engkau anakku, karena aku mengasihi engkau, aku ingin hidupmu memuliakanku. Engkau perlu angkat tanganmu dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mungkin engkau pernah disalah mengerti, engkau pernah difitnah, engkau pernah digosip, engkau bahkan pernah tidak dianggap. Berserahlah nak, berserahlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, selidiki hatiku, kenali jalan-jalan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan, telah kulihat. Amin. Kebaikan-Mu katakan yang tak pernah habis. berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Ini komitmen kami, ini doa kami. Biar dari hidup kami menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Haleluya. Semua yang siap berbuah katakan. Tepuk orang di kiri kanan, bilang, siap berbuah bagi kerajaan Allah. Haleluya.